Selamat datang di SPADA Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Bertemu lagi dengan saya, Angga Wira Perdana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Program Studi Teknologi Hasil Perikanan. Pada kali ini kita akan masuk pada materi kuliah, yaitu perancangan unit produksi hasil perikanan. Untuk tatap muka kali ini kita akan membahas materi yaitu berkaitan dengan mesin dan peralatan. Di mana dari mesin dan peralatan ini kita ada 6 pokok bahasan ya. Pertama kita ada pendahuluan terlebih dahulu, kemudian ada persyaratan dasar tentang mesin dan peralatan, kemudian ada klasifikasi mesin dan peralatan di industri, sistem mesin dan peralatan pabrik, pemilihan mesin dan peralatan pabrik, dan yang terakhir adalah fabrikasi. Baik, kita yang pertama terlebih dahulu dari pendahuluan, kita akan melihat bagaimana kita berbicara mutu dan pemilihan mesin. Terkait dengan mutu produk, ya, tidak hanya sekedar lulus dari serangkaian pengujian, tapi yang sangat penting adalah bahwa mutu produk harus dibentuk ke dalam produk tersebut, di mana di situ tidak cukup mengandalkan pada suatu pengujian tertentu saja, misalkan hanya produk akhir, namun di seluruh proses produksi itu kita harus ada persyaratan mutunya, di mana di sini mutu suatu produk ya akan bergantung ada berapa kurang lebih 5 ya, bahan awal, bahan pengemas, kemudian ada proses pembuatan, pengawasan mutu, bangunan, sarana prasarana, mesin dan peralatan, kemudian ada personalia yang terlibat. Di sini personalia dari posisi top level sampai kepada karyawan yang bersentuhan langsung kepada proses pembuatan produknya. Nah, kita akan lebih jauh di sini membahas tentang mesin dan peralatannya yang berpengaruh terhadap mutu produk. Nah, kita lihat di sini dalam proses pembuatan atau produksi dari produk makanan, mulai dari bahan baku datang sampai dia dipasarkan kepada konsumen, ini melalui sebuah proses yang sangat banyak sekali, di mana ada beberapa hasil juga ya dari produk utama, kemudian produk samping ataupun menghasilkan limbah di situ. Kemudian beberapa faktor yang berpengaruh dalam sebuah proses di sini ada energi, kemudian ada material, kemudian ada bahan tambahan. Nah, di mana pada prinsip dasarnya di sini berkaitan dengan mekanik dan konstruksi ya, harus serupa dengan industri, dengan kimia ataupun proses. Di sini ada sedikit overlap terhadap prosesnya di situ. Sehingga kita memang untuk produk pangan kita harus benar-benar terjaga mutunya. Nah, kemudian ini beberapa mesin dan peralatan yang ada di industri pangan ya. Ini bergantung kepada di mana posisinya, seberapa besar untuk pemindahan materialnya dan lain sebagainya. Kemudian ini ada beberapa persyaratan dasar mesin dan peralatan yang akan digunakan ya. Ini kita lihat 4 terlebih dahulu. Ada persyaratan dasar teknik, kemudian ada di sini berkaitan dengan bahan baku dan hasil akhir ya. Misalkan tahan korosi, kemudian ada hemat biaya, kemudian tidak menimbulkan bahaya kerja kepada pekerja atau operator, atau tidak bersinggungan juga dengan mesin dan peralatan yang ada di tempat itu. Kemudian mesin pengolahan harus memenuhi standar peraturan yang ketat juga ya, menjamin keamanan produk sehingga tidak ada yang namanya kontaminasi silang, kemudian tidak ada benda atau logam yang terikut terhadap produk. Kemudian desain juga. Nah, ini ada istilah estetika dan ergonomis juga di sini dalam penerapan desain peralatan dan mesin pengolahan. Kemudian persyaratan berikutnya ya di sini mudah dibersihkan ya. Ada istilah cleaning in place ya. Dia tidak perlu dibawa ke suatu tempat untuk dibersihkan, tapi bisa dibersihkan di lokasi tersebut secara langsung jika peralatannya besar ataupun dia ditempatkan secara permanen. Kemudian terkait juga peralatan dan mesin di sini, dia harus mudah dibersihkan ya, perawatan, kemudian dia ada jangka waktu pengerjaan untuk pembersihannya, kemudian kualitas produk ya di sini juga berpengaruh dari peralatan dan mesin yang digunakan. Nah, ini beberapa contoh proses ya, dari mulai persiapan, kemudian ada proses mekanik, kemudian dipanaskan ya dengan suhu tertentu, biasanya di pengolahan atau pengawetan dengan suhu panas, kemudian dia dikemas untuk disimpan sementara ataupun dia akan
didistribusikan. Kemudian ini beberapa tipe mesin dan peralatan yang digunakan bergantung kepada unit operasinya. Kemudian di situ bagaimana juga penanganan dari pekerjanya. Ada di sini misalkan di unit operasi di situ untuk pembersihan, kemudian ada grading atau sortasi ya. Kemudian ada di perikanan biasanya ada produk yang tanpa kulit. Jadi di situ ada yang namanya skinless, dia harus dibuang kulitnya, maka di sini peralatan pun akan berbeda. Kemudian ada pengecilan ukuran, di sini biasanya di beberapa produk dari ikan yang wool utuh, kemudian dia harus dibentuk menjadi beberapa bagian, mulai dari kepala, kemudian dari badan, ya, dagingnya, fillet ataupun butterfly dan sebagainya. Nah, itu menggunakan alat di sini untuk size reduction-nya. Kemudian alat pencampur di sini biasanya untuk produk-produk akhir yang menggunakan bahan tambahan. Kemudian ada alat untuk mengaduk ya, mixing. Kemudian ada di sini juga mesin dan peralatan yang tidak berhubungan dengan produknya. Contohnya mesin untuk di bagian manajemennya. Tapi juga ada beberapa produk di sini yang mesin dan peralatannya dia berhubungannya dengan pengemasnya. Nah, baru kemasannya yang berhubungan dengan produknya. Kemudian ada beberapa produk ya menggunakan automatic filler, kemudian ada simmer biasanya di pengalengan, kemudian menggunakan PET can dan sebagainya, menggunakan penutup biasanya berupa saus, sambal dan sebagainya. Nah, tadi sampai di tipe mesin dan peralatan, kemudian untuk pokok bahasan berikutnya akan kita sampaikan di video yang berikut. Baik, kita sudah mendengar penjelasan pada video sebelumnya ya, yaitu sampai di tipe mesin. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan masuk di sistem mesin dan peralatan pabrik. Nah, sistem peralatan pabrik itu apa saja? Kita lihat di sini ada jenis operasi, kemudian ada sistem peralatan, ya, kemudian perancangan dan penataannya. Ini sangat penting sekali, nanti kita akan masuk di materi berikutnya, yaitu ada materi yang namanya tata letak ya. Di situ kita juga harus sesuai dengan tipe-tipe pola aliran bahan, sehingga di situ penataan mesin dan peralatan di sini sangat penting sekali supaya tidak terjadi yang namanya pembuangan waktu, biaya ataupun tenaga, sehingga di situ akan dihitung juga efisiensi dan efektivitas dari mesin dan peralatan ini. Kemudian ada standarisasi sistem peralatannya ya, ada dikalibrasi, kemudian dicek ulang dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya deskripsi atau jenis sistem peralatan. Baik, yang pertama kita berbicara jenis operasi sistem peralatan, di mana dibedakan menjadi 3 ya. Ada instalasi kontinu, di mana di sini mesin dan peralatannya ya bekerja secara kontinu menghasilkan produk secara berkesinambungan. Nah, kemudian ada yang instalasi tak kontinu, di mana di sini produknya secara berurutan berhenti kemudian pindah kepada mesin yang berikutnya. Beda lagi dengan instalasi kombinasi, di sini adalah gabungan antara kontinu dan tak kontinu. Jadi ada beberapa bagian proses yang menggunakan mesin secara bersamaan dan berurutan, kemudian baru pindah di mesin yang berikutnya yang tidak berhubungan pada mesin sebelumnya atau yang sesudahnya. Nah, kemudian ini beberapa simbol nanti jika digambarkan dalam PFD, GFD dan sebagainya. Ini yang wajib diketahui ya. Di sini masih banyak sekali, nanti bisa dicari di referensi yang sudah disampaikan pada video sebelumnya di materi GFD dan PFD. Di situ ya masih banyak. Contohnya misalkan kita berhubungan dengan pompa sentrifugal, red boiler, kondensor. Nah, ini harus diletakkan memang sesuai dengan gambarnya di sini. Kemudian ini ya tentang standarisasi sistem peralatan ya, mulai dari pelengkapan, material alat ya, kemudian mempermudah dalam proses instalasi ya, penempatan, placement, dan jika dia dibutuhkan ada penggantian secara berkala. Kemudian yang keempat di sini adalah perancangan dan penataan sistem peralatan, di mana dari segi proses ya, temperatur, tekanan, sifat korosi dan bahan proses, di sini peralatan
itu sangat ditekankan. Kemudian karena hubungannya dengan K3. Nah, mata kuliah K3 ada sendiri. Kita sekarang akan berbicara di mesin dan peralatannya. Tapi ini sangat berhubungan sekali, ya. Di mana itu harus ada persyaratan keselamatan kerjanya. Kemudian ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan. Kemudian ada proses yang ekonomis.